kayaknya apa ya, Senin tengah malam, Selasa subuh saya lupa, Tuhan mau saya menyampaikan firman ini yang judulnya adalah teruslah berbuat baik. Coba tanya kanan kirinya, kamu masih berbuat baik atau sudah capek berbuat baik kan gitu. Ya karena banyak orang mengeluh, Bu, saya ini sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun loh Bu, berbuat baik sama suamiku tapi kok suamiku tambah seperti setan. Hus, ke suaminya dibilang setan. Ntar benar-benar suaminya jadi setan, kamu yang bingung gitu ya. Aduh, jadi kalau bagi Anda yang gini, aduh aku capek loh Bu, aku capek Tante untuk terus berbuat baik. Karena aku terus sudah melakukan firman, tapi kok suamiku tambah aneh-aneh. Saya mau bilang, teruslah berbuat baik, amin. Coba senggol kanan kirimu, katakan teruslah berbuat baik. Oke. Haleluya. Terima kasih untuk William yang begitu perhatian kepada saya. Karena semalam waktu saya ngirim PowerPoint dan dibilang gini, si Tante harusnya dikasih off dong. Karena ini Mother's Day gitu ya. Maksudnya off dari khotbah. Tapi saya bilang, bukankah setiap tahun, setiap Mother's Day saya yang menyampaikan firman. Karena ada pesan bukan hanya untuk wanita, tetapi juga untuk kita semua, untuk kita sama-sama terus berbuat baik. Yuk kita baca ayatnya, Lukas 6:27. Lukas 6:27 dan 33. Saya sudah cerita ya, jangan salfok dengan rambut saya. Oh ternyata kurang besar juga ya. Di situ sudah cukup besar ya. Kita baca yuk 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, yang mendengarkan Yesus, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Nah, kita harus mengaku jujur ya saudara, kita itu senang berbuat baik atau suka berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Saya tidak usah ngambil contoh Anda, saya ambil contoh saya. Kenapa kalau orang itu baik sama saya juga baik sama dia gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-27, inilah Yesus. Memang cara Yesus mengajar kita tuh upside down dengan dunia ya. Kalau dunia tuh mengajar kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku lebih jahat kan gitu. Itu dunia saudara, tetapi di dalam Yesus, coba ayat 27, tetapi kepada kamu, kepada Anda dan kepada saya yang mendengarkan firman Yesus, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, yuk gereja Tuhan yang saya kasihi, mulai hari ini kalau kemarin-kemarin kita gagal, bahkan sebelumnya, bahkan kemarin kita masih gagal, bahkan pagi hari ini ada orang-orang yang membuat kita kesel dan kita bilang, aduh capek dah gua, capek dah kan gitu. Capek berbuat baik. Nah yuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus berbuat baik kepada siapapun juga, terutama kata Yesus kepada musuh kita, kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Saya cerita jujur ya apa adanya, tapi jangan sampai ada yang tersinggung. Saya sempat bilang begini sama Tuhan di dalam doa saya waktu saya ngalami hal-hal yang gak enak. Saya bilang, Tuhan yang suruh saya jadi hambamu itu Tuhan loh. Kalau saya boleh memilih, saya tidak memilih hamba Tuhan sepenuh waktu. Maunya separuh waktu, separuh bisnis, separuh pelayanan. Karena itu yang saya lakukan selama kami di Bali. Nah, kenapa saya ngomong begitu sama Tuhan? Karena gak enaknya gini loh saudara, sebagai ibu gembala. Saya tidak ngomong gembalanya dulu, sebagai ibu gembala. Misalnya gini, banyak konsepnya begini. Kalau saya harus tunduk, harus hormat kepada Bapak Gembala. Kalau kepada Ibu Gembala mah saya hajar saja kan gitu. Dan sering kali saya ketemu dengan anak-anak rohani kami
yang pindah gereja, baik pindahnya tuh pamit maupun pindahnya nggak pamit, kan gitu. Ada yang pamit, ada yang nggak pamit. Nah lucunya itu begini saudara, kalau ketemu saya di mall contoh ya, di mall, begitu dari jauh dia lihat saya, dia langsung putar balik gitu ya. Terus saya gini, aduh nasibnya seorang ibu gembala. Saudara kalau digituin jelepnya tuh dalam banget loh saudara. Dia jelas-jelas ada lagi yang jelas-jelas tuh tuk-tukan tuh bahasa Surabaya. Yang benar-benar ketemu tiba-tiba dia langsung balik muka. Dan dia aduh terus saya gini, Tuhan apa yang saya harus buat? Kalau dulu saya biarin saudara, kalau maksudnya semakin saya mengerti kebenaran, tentunya firman itu menuntut saya melakukan sesuai dengan kebenaran. Sehingga saya diam dulu sebentar di tempat dan saya menguatkan Tuhan. Saya mau melakukan perbuatan kasih tersebut. Saya lihat dia masuk kemana sih anak gitu kan gitu. Oh dia masuk. Kok Anda ketawa apa Anda pernah gitu? Enggak ya. Dia masuk kemana, kemudian saya ikut masuk ke toko itu dan saya peluk, saya bilang shalom. Ya shalom. Tak bilang Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus memberkati kamu. Kamu tetap anak rohani kami, kan gitu. Saya tetap membuat keputusan apapun yang terjadi, mereka tetap anak-anak rohani kami. Termasuk mereka-mereka yang pernah buat kesalahan, kami juga mungkin pernah buat kesalahan yang sama. Kami tetap berkata mereka adalah anak-anak rohani kami dimanapun mereka berada. Baik yang di Australia maupun yang sudah di Indonesia. Saya tetap benar-benar maksudnya gini, tetap memperlakukan mereka seperti anak-anak rohani kami. Karena toh memang benar dulu mereka adalah anak-anak rohani kami. Ada yang berhasil, kalau yang berhasil kira-kira dia lupa sama om tantenya. Tapi kalau yang belum berhasil, setengah berhasil, dia akan ingat kepada kami. Tapi mereka mau nggak ingat, mereka mau ingat apa yang pernah kami bangun dalam hidup mereka. Biarlah kita terus berbuat baik. Yang setuju sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Nah yuk kita lanjutkan. Tadi sudah ya, Yesus mengajar kita apa? Mengasihi musuh kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada Anda, kepada saya, lah apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa, lihat, orang berdosa berbuat demikian. Jadi kalau Anda baik kepada orang yang baik kepada Anda tergolong orang berdosa yang berbuat demikian. Tapi bila kita tergolong murid Yesus yang mau mengasihi musuh kita. Kalau saya berbicara begini, saya harus terus benar-benar terus memperhatikan hidup saya untuk terus berbuat baik kepada semua orang, termasuk orang yang membenci hidup saya. Yuk 1 Petrus 3, 13-18. Sehingga suatu hari waktu di keluarga KM dia berkata gini, Tante saya mau ngomong kepada Tante jangan tersinggung, Tante jangan offended, saya mau ngomong apa adanya. Saya bilang kapan saya tersinggung, kapan saya offended, ngomong saja silahkan dan saya akan dengar. Kalau itu benar saya akan berubah, kalau itu kurang benar saya akan telepon dan menjelaskan miskomnya di mana. Yuk 1 Petrus 3, 13-18. Nah ini poin yang saya akan sampaikan. Ayat 13 sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi 14 sama-sama. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggunganjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggunganjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16. Dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena
berbuat jahat. 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Suatu hari waktu saya cerita tentang apa yang terjadi waktu Yosia divonis kanker dan harus masuk rumah sakit untuk dia mengalami di kemo. Kemudian saya pernah ceritakan karena ini ditanggapi oleh seseorang dan dia bilang, saya kok baru dengar. Ya memang baru dengar dari saya. Nah, waktu saya terima message di Facebook saya, message yang tidak ada pengirimnya, karena setelah dicari tahu maksudnya pengirimnya itu unknown. Apa yang terjadi? Apakah saya membalas message tersebut? Saya balas, saudara, karena saya bertanya Tuhan. Setelah saya bilang, Tuhan, Engkau baca ini, kami mengalami hal yang sangat dalam keadaan yang sangat tertekan dan kami harus menerima message seperti ini. Dan saat itu cuma ada suatu kegerakan di dalam hati saya untuk saya merespon dengan baik. Sehingga saya jawab gini, terima kasih untuk semua yang Anda katakan. Saya tidak bilang Anda fitnah, yang Anda katakan. Terima kasih sekali dan kalau boleh tahu, kalau boleh kita ketemuan yuk, kita ngafe. Saya yang akan undang Anda ngafe, saya akan bayari Anda supaya Anda mengenal siapa kami. Saya percaya kalau Anda mengenal kami, Anda akan lebih mengasihi kami. Nah, ternyata tidak dibalas, saudara. Ya, jadi setiap kali kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, menghadapi hal-hal fitnahan, apapun juga, keputusan kita cuma satu. Apa tadi? Keputusan kita cuma satu, apa tadi? Teruslah berbuat baik, senggol kanan kirinya supaya apa? Teruslah berbuat baik. Nah, setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro atau dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Setiap tanggal 2 Mei, Gereja Rock Sydney merayakan ulang tahun Ibu Gembala Anda. Apa sih yang saya mau maksud di sini? Itu just joke, just gurau. Setiap tanggal 21 April, bangsa kita selalu memperingati hari apa? Hari Kartini, tokoh perjuangan wanita Indonesia. Wow, ini dia banyak menuangkan gagasan dan kritik yang tajam di luar batas pemikiran orang-orang pada zaman itu. Apalagi usianya Kartini saat itu masih tergolong muda, yaitu 20 tahun. Nah, anak-anak muda zaman now menyebut R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini memiliki pola pikir out of the box. Karena salah satu kritikan dari Kartini yang pernah ditulis adalah tentang kehidupan beragama adalah agama harus menjaga orang dari perbuatan dosa. Tetapi berapa banyak dosa dibuat orang mengatasnamakan agama. Itu Kartini kan gitu ya. Yang berikutnya tokoh besar pejuang kemanusiaan. Sepertinya kok suara saya keras. Apa karena saya berharap tidak kekencangan. Tokoh besar perjuangan manusia yang lainnya yang dari India yang namanya Mahatma Gandhi, dia juga pernah mengungkapkan pemikiran yang serupa dengan Kartini. Dia berkata begini, bahwa kejahatan yang paling keji dan mengerikan dalam sejarah dunia adalah kejahatan yang dilakukan dengan mengatasnamakan agama atau dengan motif lain yang sama mulianya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan oleh dua tokoh besar ini mengingatkan adanya dua sisi dalam kehidupan beragama. Sisi yang pertama tuh berkata gini, agama memang penting dan mendatangkan manfaat, yaitu menjauhkan manusia dari dosa dan dapat mendekatkan manusia pada Sang Pencipta. Sementara di sisi lain, agama juga dapat menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu yang dianggap benar oleh para penganutnya.
dianggap benar itu belum tentu benar. Amin. Kalau Anda ditanya sungisi di dalam formulir Anda ditanya agama Anda apa? Kan gitu kan ya. Nah, Indonesia tuh negara beragama. Sehingga lihat bagaimana kita parahnya keadaan Indonesia dengan agama tersebut. Nah, melihat berbagai peristiwa kembali tadi, kalau Anda disungisi form, kemudian Anda disi agama Anda apa? Anda akan jawab Kristen. Karena ada pilihannya. Tapi Anda tidak bisa jawab Kristen karismatik. Nggak bisa ya. Cuma satu Kristen gitu aja. Kristen reform nggak bisa. Kristen saja begitu ya. Nah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi, baik di Indonesia khususnya yang menjadi negara agama maupun dunia internasional, kita harus mengakui bahwa golongan tertentu berkoar-koar memperjuangkan agamanya yang sebenarnya mereka tidak memperjuangkan agamanya tapi lebih kepada kepentingan individu dari agama orang tersebut. Karena tujuan yang tidak jelas dari mungkin partai politik. Karena sebentar lagi kita mau pemilu ya di Indonesia. Kita yang ada di Sydney kita sama-sama ikut memilih ya. Dan memilih pemimpin yang benar-benar yang dari Tuhan, yang takut akan Tuhan ya. Tapi di Indonesia sekarang sudah ramai itu pemilihan umumnya baru 2024, sekarang mereka sudah ramai. Nah, karena tujuan yang tidak jelas maka tidak heran bila orang bisa berbuat apa saja, menghalalkan, membenarkan segala cara, bahkan membungkusnya dengan kemasan agama. Makin banyak dikemas dengan mengutip ayat-ayat kitab suci, semakin kuat kesan yang dibangun bahwa mereka sedang berjuang atas nama agamanya. Padahal maksud dari ayat tersebut, ayat yang digunakan itu tidak sama dengan yang mereka pahami. Sepanjang sejarah rasanya tidak ada agama yang tidak pernah dijadikan alat untuk membenarkan sebuah tindakan tertentu. Apalagi jika pemimpin agamanya yang menjadi penggeraknya, maka makin kuat pengaruh dan pergerakannya. Nah, kita lanjut kembali kepada surat Petrus ya, surat dari Rasul Petrus. Rasul Petrus dalam surat pembukaannya di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Kita baca yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, surat Rasul Petrus ini sebetulnya ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di perantauan, pendatang yang tersebar di daerah Asia Kecil di bawah pemerintahan Kaisar Romawi, dan mereka itu menjadi pendatang, menjadi perantauan dan juga bagian dari kaum minoritas yang hidup di tengah masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah, situasi yang mudah. Seperti kita hari-hari ini hidup di Australia, ada sisi lebihnya, ada sisi kurangnya, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Sehingga banyak orang pengen banget tinggal di Sydney. Ya, sehingga dengan segala macam cara, tapi saya berdoa tidak ada keputusan yang salah yang Anda ambil demi sebuah PR. Nah, tentunya kami orang-orang minoritas yang ada di negara ini tentu banyak mengalami kesulitan ya. Contohnya nanti dengan adanya LGBTQ ya, bahkan bukan waktu saya bicara dengan para pendoa, karena para pendoa itu punya anak-anak yang masih kecil dan mereka menjawab, tante bukan hanya di SMA, SMP, tapi dari SD mereka sudah diberikan pengajaran bahwa untuk merubah gender itu tidak salah. Kalau mereka memang dari wanita mau jadi laki, laki jadi wanita, enggak masalah begitu loh. Nah, ini yang kita hadapi yang memang sebuah tantangan bagi kita yang minoritas yang ada di negara yang mayoritas
tidak mengenal Tuhan. Nah, bayangkan jika kita menjadi pendatang di sebuah kota dan tergolong kaum minoritas, biasanya apa saja akan dipersulit oleh kaum mayoritas. Bahkan suatu hari saya ketemu dengan seorang muda yang karirnya cukup bagus. Karirnya bagus sekali dan di sebuah company tersebut ya, udah kuliah, kerja, udah lama di sebuah company. Seharusnya dia itu sudah menjadi direktur dari semua kriterianya, semua pengalamannya, seharusnya dia udah jadi direktur. Tapi setiap kali maksudnya ada lowongan di bagian direktur dan si pemuda ini mendaftar, selalu ditolak, dikalahkan dengan orang-orang yang sama-sama orang Australinya. Sehingga dia bilang, aduh companyku kok resist banget ya. Akhirnya dia coba bertahan, ada lowongan lagi, dia apply lagi. Yang kedua kali ditolak juga karena faktor resist, karena dia orang Indonesia, bukan orang Australia kan gitu. Nah lihat, itu salah satu kesulitan waktu kita ada di suatu negara yang mayoritas bukan Kristen sementara kita, atau negara yang dimana orang-orang Indonesia adalah minoritas di negara ini. Nah kepada mereka yang minoritas ini, Anda dan saya kan gitu, yang ada di negara ini, Rasul Petrus bukan hanya menyebut Anda dan saya pendatang, tapi Petrus juga menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, dengan menyebutkan identitas mereka, Rasul Paulus menegaskan agar terus mengingat bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipilih sesuai dengan kehendak Allah. Mereka telah, Anda dan saya dikuduskan oleh Roh, dan Anda dan saya menjadi taat kepada Yesus karena kita dikuduskan dalam Roh. Bahkan kita orang-orang yang dipilih menurut kehendak Allah Bapa. Nah, dari nasihat Rasul Paulus ini, yuk kita lihat sekarang 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Saya kasih satu judul nickname-nya, subjudulnya adalah lakukanlah, kan gitu. Lakukanlah perbuatan baik, namun bersiaplah untuk resiko yang terburuk. Coba lagi sekali, senggol kanan kirinya, katakan lakukanlah perbuatan baik, namun bersiaplah untuk resiko yang buruk, kan gitu. Setuju ya? Biarlah gereja Rock Sydney dikenal karena gereja ini punya karakter Yesus. Biarlah gereja ini dikenal karena gereja ini selalu berbuat baik apapun resikonya. Amin. Haleluya. Bukan hanya gereja ini dikenal gereja yang diberkati Tuhan. Karena suatu hari ada sebuah keluarga yang memberi persembahan kepada kami, dan waktu dia memberikan persembahan dia bilang, "Om Tante, biarlah ini dengan berkat ini Om Tante bisa segera beli gedung di gereja." Kita katakan amin, tapi si Om bilang untuk beli gedung mah jauh dari kurang, kan gitu. Maksudnya dinilai persembahan dengan kebutuhan gedung jauh lebih besar biaya kebutuhan gedung. Tapi waktu saya berpisah dengan keluarga ini, saya tiba-tiba gini, waktu murid Yesus itu bukan murid Yesus loh. Yang murid Yesus mencari, waktu Yesus bilang kasih semua mereka makan, jangan suruh pulang, kasih mereka semua makan. Kemudian muridnya kan bingung, gimana cara ngasih makan ribuan orang gitu loh. Makan aja nggak ada, misalnya mau ke tempat jual roti juga nggak cukup. Akhirnya dapatlah anak kecil yang dikasih mamahnya bekal. Bekalnya anak kecil cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Sehingga muridnya dibilang, Yesus, guru,
di mana kami mau beli roti sebanyak ribuan ini? Nah ini nih ada anak kecil bekal sama mamanya cuman 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi 5 roti dan 2 ekor ikan waktu diserahkan ke tangan Yesus. Yesus mengucap syukur, maka semua itu bisa mencukupi 5.000 orang lebih. Karena 5.000 laki-laki, belum istri, belum anak, bahkan sisa 12 bakul. Kenapa saya agak menyimpang ini? Karena saya cerita bagaimana waktu kami diberikan sebuah persembahan dan keluarga muda ini berkata, Om, Tante untuk beli gedung di City. Sehingga waktu berpisah tiba-tiba ayat yang Yesus ucapkan itu terngiang. Waktu kami terima dan kami mengucap syukur. Seperti Yesus waktu dia terima 5 roti 2 ekor ikan, dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setelah mengucap syukur, Yesus bagikan dan lebih dari cukup, bahkan lebih 12 bakul. Saya percaya persembahan, persepuluhan yang Anda berikan dengan hati yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang sia-sia, saudara. Saudara akan bukan hanya gereja ini yang diberkati, termasuk Anda pasti diberkati. Amin. Saya pernah kesaksian juga kan waktu kami menikah, zaman itu tuh jarang orang terima angpau, tapi kami meminta di pernikahan kami meminta angpau saja, barang nanti rumah kami lebih penuh. Tapi ada sebuah judul bahwa semua persembahan yang kami terima kami berikan untuk pembangunan gereja. Nah boleh ditiru. Jadi kalau ada yang nikah, Tante kan aku pengen balik modal Tante kalau nikah kan gitu. Karena saya tahu gini, waktu kami nikah pasti kami sudah menyiapkan dana, betul? Sehingga dana itu ya harus dihabiskan. Kalau Anda kan enggak pengen balik, sudah invest pengen balik dong Tante. Ya sudah terserah Anda yang punya hati. Cuman saat itu tahun 1983 Januari itu jarang banget orang minta angpau. Kami minta angpau tapi dengan sebuah tujuan yang jelas. Kembali kepada 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan jangan gentar. Saya ulangi, identitas Anda dan saya sebagai anak Allah akan terlihat dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak mungkin tidak mungkin menyebut diri, Anda tidak mungkin dan saya tidak mungkin menyebut diri orang Kristen jikalau hidup kita jauh dari menghasilkan perbuatan baik. Yang terjadi orang-orang di luar sana akan bertanya tentang kekristenan kita, dia bilang ini orang Kristen atau bukan ya? Kok jahatnya amit-amit kan gitu. Biarlah itu orang Kristen lain, bukan jemaat Rock Sydney, amin. Ya, ciri identitas kita sebagai anak Allah terlihat dalam perbuatan baik yang Anda dan saya lakukan. Bicara perbuatan baik itu bukan hanya memberi uang, tapi memberi tenaga, memberi doa, apapun yang Anda lakukan. Mungkin bagi tetangga Anda kanan kiri, apa yang kira-kira mereka sedang apa. Contoh, mereka sudah tua masih buang-buang, dorong-dorong bak sampah. Kalau kebetulan sama-sama buang sampahnya, kita tolonglah nenek-nenek itu untuk kita membantu mendorong bak sampah itu keluar kan gitu ya. Nah, Rasul Petrus mengingatkan bahwa sebagai anak Allah, salah satu cara hidup yang sesuai adalah rajin berbuat baik. Nah, rajin berarti kita sebagai orang Kristen yang menjadi subjeknya. Menjadi subjek berarti kita sendiri yang harus menjadi penentu untuk melakukan perbuatan baik, bukan situasi dan bukan orang lain, bukan pula orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain atas pilihan hidup kita, termasuk pilihan untuk tetap melakukan hal yang baik atau sebaliknya. Nah, ini sudah ditegaskan sungguh-sungguh. Kalau Anda dan saya menjadi subjeknya, berarti Anda yang harus menentukan. Anda yang membuat pilihan. Anda mau melakukan perbuatan baik, terus rajin berbuat baik, atau gini, aduh, stok
stok kebaikanku sudah habis kan gitu ya. Kadang-kadang kita ngadepin orang yang kesel-kesel kan gini, aduh stok kebaikan kita sudah habis, harus minta dari Tuhan dulu ya. Mungkin sebelum ngomong stok kebaikannya sudah habis, minta dulu dari Tuhan supaya akhirnya kita bisa terus melakukan perbuatan baik ya. Jadi kita jangan gini, jangan berbuat baik kalau mereka berbuat baik. Tadi sudah ya, Yesus sudah ngomong, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, orang berdosa pun melakukan yang sama. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada musuhmu, kepada orang-orang yang membenci kamu, nah itu yang Yesus mau Anda dan saya lakukan. Amin, amin. Jadi tidak tergantung situasi yang menentukan tuh Anda dan saya. Bukan situasi, bukan keadaan orang lain tadi. Dia boleh berpaling muka dari saya, dia boleh menjauh dari saya, urusan dia. Tugas saya adalah tetap mengasihi, tugas saya adalah tetap mengampuni, tugas saya adalah tetap berbuat baik supaya identitas anak Allah ini nyata di dalam hidup Anda dan saya. Karena dunia saat ini sedang kekurangan kasih. Betul? Nah, mereka akan menemukan kasih di dalam identitas anak-anak Tuhan, khususnya yang ada dalam keluarga besar Rock Sydney. Dengan kata lain, rajin berbuat baik berarti tetap memutuskan berbuat baik meskipun situasi dan orang-orang di sekitar kita tidak mendukung. Yang setuju sama-sama katakan amin. Pertanyaannya kan gini, kan sulit toh Bu. Ya, itu yang ibu-ibu ya. Gimana toh ibu ini kadang-kadang banyak kesulitannya dengan suami-suami, kok enggak dengan suami, dengan anak-anak kan gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan melepaskan saya dari, caranya gampang. Waktu terus ngalami proses lama-lama. Loh kok sekarang saya bisa tenang dalam menghadapi proses keluarga, dengan menghadapi proses dengan suami, dengan anak, bisa tetap mengeluarkan perbuatan baik ya. Nah apakah ini sulit? Iya sulit, saya ngerti sulit. Seperti tadi yang saya bilang, Bu, tante sih enggak menjalani hidup seperti saya sih. Coba tante punya suami modelnya suami saya. Ya bersyukur memang model kita beda suami. Ya dan dia akan berkata, ayo semua delete perkataan negatif. Bagaimana Anda mau melihat suami Anda bertobat sungguh-sungguh kalau Anda sendiri yang lebih mengenal kebenaran suka berkata sia-sia, betul? Nah kalau dikatakan sulit enggak ini? Sulit, iya sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Saya banyak kok ketemu wanita-wanita yang banyak problem baik dengan suami, dengan anak-anaknya. Tapi saya seringkali melihat gini, waktu si istri ini punya problem dengan suami dan tidak selesai, maka akan berdampak si istri ini atau si ibu ini bermasalah dengan anak-anaknya. Karena tadi hati yang pahit, hati yang luka, maka dia akan melukai bukan hanya suaminya, dia akan melukai anak-anaknya, bahkan akan melukai orang lain. Bahkan mungkin melukai orang-orang di gereja. Nah itu makanya aku gak bisa berbuat baik sama. Salah. Justru kadang-kadang kalau saya lihat orang-orang seperti itu, justru compassion, belas kasihan yang keluar. Lewat perbuatan kasih kita, lewat perbuatan baik kita, orang-orang itu akan mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Walaupun Anda ada dalam gereja, walaupun Anda melayani, tidak jaminan bahwa Anda dan saya pun bisa terus berbuat baik. Tetapi tadi ayatnya Yesus berkata, bahkan Petrus berkata, kita ini orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Maka Anda dan saya pasti bisa taat kepada kebenaran firman. Maka Anda dan saya pasti bisa melakukan setiap kebenaran firman. Sebab ini terkait dengan identitas kita sebagai anak Allah, yang berarti kita tidak melakukannya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Karena Yesus yang telah memilih Anda dan saya, dan Roh Kudus yang terus berkarya menguduskan kita untuk turut berperan di dalam perjuangan kita untuk melakukan perbuatan baik. Nah, perkataan Rasul Petrus di ayat ini memberikan penegasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu hidup. Kan gini, kalau Petrus bilang, ayo siapa yang akan berbuat jahat jikalau kamu berbuat baik, kan gitu. Nah, ada sebuah kenyataan hidup yang gini loh.
Perkataan Rasul Paulus ini memberikan penegasan yang tidak kalah penting, yaitu hidup itu tidak selalu logis, betul? Hidup itu tidak selalu logis dan tidak atau matematis. Logis atau matematis itu contohnya gini. Jika kita rajin berbuat baik, maka hasilnya adalah pujian, penghargaan, apalagi menerima kebaikan, menerima kado kan gitu dari orang lain. Namun karena hidup tidak selalu logis dan matematis, maka yang terjadi dalam hidup ini bisa saja sebaliknya. Hal-hal yang tidak terduga dan yang menurut kita tidak semestinya terjadi, bisa saja terjadi. Ya toh, yang dulu saya tidak pernah berpikir jadi ibu gembala itu banyak tidak ada, banyak yang tidak suka, ada yang tidak suka, ada yang suka. Bahkan yang tadi saya bilang menusuknya jelep itu kalau saya ketemu tuk-tuan, apalagi tuk-tuan tuh bertemu benar-benar gitu, dia udah langsung dia buang muka. Waktu dia buang muka, mukanya saya ambil. Kan gitu. Terus saya pasang lagi, kemudian saya peluk dia kan gitu. Lah buang muka kan mukanya lepas, jadi saya ambil, saya tempelkan dan saya peluk dengan kasih Allah. Haleluya, haleluya. Nah, jadi kadang-kadang hanya banyak hal-hal yang enggak logis, tante, gimana aku sebuat baik, enggak logis. Orang dia sering, aduh bener-bener dah. Gitu. Anda boleh tambah nickname macam-macam di belakangnya. Tapi satu keputusan, bahwa identitas Anda dan saya sebagai anak Allah yang dipilih oleh Allah sendiri. Dan diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk Anda dan saya mampu melakukan perbuatan baik itu tidak lepas dari hidup kita, amin. Nah, dalam konteks ayat yang kita baca, saat kita rajin berbuat baik, biasanya orang lain tidak berbuat jahat kepada kita, betul? Kan ayatnya 13 gitu, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi, kan gitu, selalu ada tetapinya kan gitu. Tetapi kenyataannya tidak jarang perbuatan baik yang kita lakukan justru membawa kita pada kesulitan, ketidakadilan, bahkan penderitaan. Ibu-ibu yang itu langsung, bener Bu Gem, gitu ya. Nah, izinkan saya menjadi sahabat dari ibu-ibu yang dengan suaminya. Haleluya, biar ketularan roh ibu gembalanya kan gitu. Karena identitas hidup kita sebagai anak-anak Allah harus terwujud, kecepatan Will, harus terwujud dalam segala bentuk perilaku di segala situasi hidup. Maka kerajinan kita dalam melakukan hal yang baik juga tidak tergantung pada hasil apa yang kita peroleh nantinya. Saya berpikir waktu satu hari, Tuhan, saya sudah meninggalkan semua loh kenyamanan kami. Gitu ya, tambah banyak kan. Tapi saya ngomongnya ke Tuhan sih. Kok balasannya gini loh Tuhan, kok balasannya begini loh Tuhan, kan gitu. Kan gitu. Enggak dipuji enggak apa-apa lah Tuhan, tapi jangan ditusuk-tusuk lah Tuhan. Sambil nangis, tapi waktu nangis Tuhan, sesungguhnya pada saat yang sama Dia mengubah hati saya, amin. Sehingga hidup sebagai anak Tuhan, hidup sebagai orang Kristen tidak luput dari tantangan. Nah, kita yang hidup di sini, LGBTQ, apalagi Q+, dan sebagainya, kuat banget ya. Tapi sekarang Indonesia juga sama loh. Jadi kalau kita bilang di sini lebih kuat penekanannya ya. Bahkan ada banyak anak, saya suatu hari seorang ibu nangis sejadi-jadinya karena anaknya cowok ya sekolah di sini dan akhirnya berpacaran dengan pria bule dan akhirnya singkat cerita sampai menikah. Jadi anaknya laki menikah dengan istrinya juga laki begitu ya. Dan saya tahu ibu ini hancur banget. Nah, dia mengalami sebuah tantangan yang besar. Nah, dalam konteks hidup yang demikian, apa yang telah kita lakukan sejauh ini? Ya. Apakah yang sudah kita lakukan untuk orang-orang, apa yang sudah kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Mereka tidak selalu sependapat dengan kita, bukan? Ya. Termasuk saya ingat waktu anak ini zamannya Shirley masih kuliah loh, berarti zamannya Asia, siapa lagi, Shirley ya, itu zamannya. Satu hari Shirley harus membuat assignment yang dia harus menyetujui bahwa LGBT itu benar.
gay, lesbi itu enggak salah. Nah, waktu dia buat assignment itu tentu dia tidak sepakat, ya. Dia tentu menolak apa yang dia harus ucapkan dalam assignment tersebut. Sehingga bersyukur lulus ya gitu. Bersyukur masih lolos kan gitu. Tapi nilainya diberi nilai jelek sekali. Tidak apa-apa nilainya jelek. Yang penting tetap lulus kan gitu. Nah, saya nggak tahu ke depannya kita, karena dari SD sudah diajarin, sudah ditanamkan bahwa LGBT itu tidak salah. Kalian boleh ganti gender dan mungkin anak-anak. Maka itu sebabnya saya encourage, jadilah sahabat bagi anak-anak Anda. Ya, jadilah sahabat, jadilah benar-benar orang yang terus berbuat baik. Jangan dimarah-marahin anak itu, dibelai-belai lebih baik. Jangan dimarahin, dibelai, dicium, ya, dipeluk dan mulai sambil dipeluk tuh sambil kita doakan mereka. Sehingga apakah yang sudah kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Mereka tidak selalu sependapat dengan kita. Kalau kita ngomong, kita tidak setuju dengan LGBTQ, kita menjadi masalah besar, ya. Nah, bukankah mereka juga tidak selalu menghormati apa yang kita yakini? Betul. Mereka tidak menghormati keyakinan kita, bahkan kita yang harus menerima keadaan seperti itu. Bukankah ada di antara mereka yang selama ini turut mempersulit hidup kita hanya karena persoalan hal-hal yang demikian? Nah, bagi mereka yang seperti itu, apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah? Salah satunya adalah dengan tetap melakukan apa yang baik. Tidak peduli respon mereka. Tidak peduli hidup kita menjadi lebih mudah atau sebaliknya. Tapi cara kita meresponi adalah dengan hikmat Tuhan. Supaya kita tidak menjadi masalah besar, tapi tetap kita mempertahankan identitas kita. Anak Allah, murid Yesus yang terus melakukan perbuatan baik tanpa kompromi dengan hal-hal yang dari dunia. Lakukan perbuatan baik, namun bersiaplah untuk risiko yang terburuk. Kita rajin berbuat baik, bahkan selalu berbuat baik dalam situasi terburuk sekalipun. Karena tidak bisa tidak, hati kita memang demikian. Karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama, terus lakukanlah perbuatan baik dan bersiaplah untuk risiko yang terburuk. Ya, jelas ya bagi ibu-ibu. Mungkin saya tidak hanya ibu-ibu, mungkin ada banyak bapak-bapak. Saya ingat kok suatu hari ada seorang bapak yang menelpon saya. Bapak itu nelpon dengan nangis loh. Dan kalau seorang bapak nangis itu kayaknya seorang ibu gembala lebih sedih banget. Ini ada bapak-bapak telepon kok nangis. Cerita bagaimana istrinya sangat menekan hidupnya kan gitu. Haleluya. Tapi puji Tuhan kalau akhirnya keluarga-keluarga ini boleh dipulihkan. Itulah berkat kami sebagai gembala. Waktu kami lihat kalian bertumbuh dalam Kristus, itu berkat kami. Itu hadiah besar kami. Tidak perlu kasih kami hadiah besarnya untuk Tuhan Yesus saja. Cukup Anda melakukan kebenaran firman, cukup Anda bertumbuh di dalam firman, itu hadiah terbesar kami. Kalau dulu keluarganya ribut mulu, dan kalau sekarang saya melihat keluarga ini saling mengasihi, saling menghormati, wow, itu hadiah terbesar bagi kami yang kami tidak bisa beli dengan uang. Amin. Jadi perhatikan ya, hadiah terbesar bagi seorang gembala adalah waktu lihat keluarga-keluarga ini saling mengasihi dan saling menghormati. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, terus lakukan perbuatan baik, hai istri-istri, hai suami-suami. Apapun resikonya lah. Ya, apapun resikonya kan gitu. Dan jangan ngomong sia-sia tentang pasangan hidup Anda. Nanti dibilang iblis lah, nanti yang si istri bilang si suami iblis, si suami bilang si istri iblis, iblis sama iblis cowok sama iblis cewek tinggal satu rumah kan gitu. Apa ndak serem itu jadi rumah iblis gitu. Aduh, tolak delete dalam nama Yesus. Ada perjamuan kudus yang akan menyucikan perkataan kita, perbuatan kita. Amin. Yang kedua, kuduskanlah Kristus di dalam hati, namun berbicara dan berkaryalah dengan segenap hati. Kuduskanlah Kristus di dalam hati, namun berbicara dan berkaryalah segenap
hati. Ayat 15 dan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Poin yang kedua dan yang terakhir adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, namun berbicara dan berkaryalah segenap hati. Menguduskan Kristus sebagai Tuhan berarti menempatkan Kristus sebagai pemilik, penguasa dan pengendali kehidupan Anda. Saya ulangi, menguduskan Kristus sebagai Tuhan berarti menempatkan Kristus sebagai pemilik, penguasa dan pengendali kehidupan. Ini mudah dilakukan bila kan gitu dalam situasi yang normal atau biasa. Namun menjadi sebuah pergumulan yang berat saat kita berada dalam situasi yang tidak biasa atau lebih tepatnya situasi yang tidak menyenangkan. Tidak mudah karena harus diakui kita ini adalah orang-orang yang cenderung digerakkan oleh rasa aman, digerakkan oleh keuntungan diri sendiri dalam melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dengan kata lain kita ini seringkali selfish, kita ini seringkali apalagi mau cari untungnya saja kan gitu ya. Haleluya. Sedangkan untuk menguduskan Kristus sebagai Tuhan, itu berarti dalam keadaan apapun, untung atau rugi, disakitin atau dibeliin bunga, tidak dibeliin bunga, dilupakan hari ulang tahunnya, dilupakan anniversary-nya, gak pusing. Kristus yang harus menjadi pengendali hidup kita. Tidak boleh, Kristus yang harus menjadi pengendali hidup kita tidak boleh diganti dengan yang lain. Untuk itu ada harga yang harus kita bayar. Suatu hari ada seorang ibu gini, "Ih Bu, enak ya jadi Bu Lydia. Pak Sam suka beliin ibu barang-barang mahal. Saya gak pernah dibeliin loh Bu." Terus saya senyum, "Jadi kamu mau ganti tuker sepatu sama saya?" Gitu ya. Maksudnya jadi mau tukeran sepatu nih, kamu jadi ibu gembala, saya jadi ibu yang jemaat saja kan gitu ya. Haleluya, karena suami saya kan pernah berkata dia suka dikasih orang ya, nanti tiba-tiba datang di rumah, itu dulu ya, belakangan sudah tidak ada. Bertahun-tahun terakhir ini sudah tidak ada. Kadang-kadang saya, ini dari siapa sih? Tidak ada pengen, tapi barang branded. Tapi suatu hari saya lagi pelayanan nih di Indonesia. Terus Ilo foto, Bu, ibu dapat hadiah. Oh ya, puji Tuhan. Saya jawabnya cool, puji Tuhan, buka aja loh isinya apa kan. Tapi Ilo bilang, tumben sih ibu dapat kado. Ya sekali-kali ibu perlu dapat kado kali ya. Jadi pengirimnya enggak ada dan dikirim ke rumah kan gitu. Ya tapi bagi saya bagi saya bukan saya enggak senang, saya senang ya. Tetapi bukan itu menjadi prioritas. Prioritas saya sebagai ibu gembala adalah kalau melihat anak-anak rohani kami bertumbuh dalam Kristus. Yang setuju katakan? Amin. Jadi istri-istri tidak usah nuntut kalau suami-suami belum bisa belikan Hermes. Minimal belikan inisial huruf H saja. H itu kan lambang Hermes itu ya. Saya ingat ini cerita sedikit tapi saya harus menguduskan Kristus lah. Udah enggak jadi cerita. Nanti ibu-ibu kepengen lagi. Enak ya Bu Lydia ya, enak ya Bu ya, ibu punya suami kayak Pak Sam suka. Makanya saya tanya, mau tukeran sepatu? Kan gitu ya. Jadilah kan gitu. Jadi Anda akan tahu, yang paling tahu keadaan hubungan kami suami istri adalah selain anak-anak, ada anak rohani kami Ilu yang hari ini ada di Denpasar Bali, yang pagi ini juga ikut ibadah online. Kok tahu saja ibu? Tahulah apa yang Ilu saya tahu. Ya, hari-hari ini memang cukup melelahkan, tapi saya bersyukur ada ibu-ibu yang mengasihi Tuhan, membantu saya dalam persiapan kue-kue ya. Nah, dalam mana sih enggak, jadi janganlah ya, saya ulangi.
Jangan, tidak boleh diganti dengan apapun juga. Untuk itu ada harga yang harus kita bayar. Iya, pasti. Nah, dalam buku catatan seorang demonstran pernah ditulis tentang prinsip konsistensi ini begini. Lebih baik diasingkan daripada menyerah dengan kemunafikan. Kan gitu ya. Kemunafikan berarti pengingkaran prinsip-prinsip mendasar demi keuntungan sesaat. Bukankah kemunafikan ini adalah godaan besar yang kerap muncul dalam situasi hidup yang sulit? Nah, memilih diasingkan, memilih rugi, memilih kalah. Nah, maksudnya ini begini. Bukankah kita ada di negara ini yang tadi LGBT begitu kuat, dari SD sudah ditekankan bahwa itu benar, itu tidak salah, dan Anda harus menghadapi anak-anak yang bertanya, sehingga kalau diharuskan nih misalnya, diharuskan mempercayai yang tidak sesuai firman. Nah, apa yang Anda harus lakukan? Apakah Anda memilih kompromi atau Anda memilih diasingkan? Kan begitu. Waktu kita kompromi kita pasti aman, tidak diasingkan. Tapi waktu kita melakukan sesuatu yang berbeda, kita tidak kompromi, pasti kita diasingkan. Sampai hari ini teman-teman saya SMA, saya dulunya juga udah manggil pendeta, pendeta lewat. Itu pada saya masih jadi anaknya pendeta. Tapi sekarang saya sudah jadi pendeta, teman-teman saya lebih eager lagi memanggil saya selalu loh. Kalau memanggil saya, Ibu Pendeta Lydia, kan gitu ya. Formal amat sih, tapi saya pikir waktu saya mau jawab formal amat, saya bilang memang identitas saya adalah seorang hamba Tuhan. Jadi ya sudah, sehingga kalau mereka bergurau yang aneh-aneh, saya tidak meresponi, bahkan saya tidak membaca, bahkan saya mendelete-nya. Saya tidak mau menjadi orang munafik, tapi mereka tahu, kadang-kadang saya malah WhatsApp khusus, kalau bisa dong jangan bergurau yang sia-sia. Kalau bisa berikan gurau yang membangun kita semuanya ya. Nah, biarlah kita jadi orang yang tidak munafik, yang berani berdiri di atas kebenaran firman, walaupun resikonya kita diasingkan, resikonya kita kalah, kita rugi, tetap menjadi orang-orang yang konsisten di dalam perbuatan baik kita. Nah, sebagian orang dengan mudahnya memilih mengingkari prinsip-prinsip hidupnya daripada mengorbankan banyak hal dalam hidupnya. Saya ingat waktu saya masih kecil, sering mendengar cerita dari guru sekolah minggu yang cerita gini loh. Kita nih orang Kristen ini kan tidak disukai toh ya. Sehingga nanti antikris itu akan diberi sebuah pilihan. Ayo, kamu mau menghujat Allahmu atau kamu mau mempertahankan Allahmu. Kalau kamu mau mempertahankan Allahmu, resikonya kamu saya bunuh. Bunuhnya pelan-pelan lagi katanya. Waduh, kalau saya diceritain waktu masih kecil ceritain gitu, terus saya bilang, Tuhan, aku mau kepengen diangkat saja Tuhan, rapture saja Tuhan, supaya aku nggak ngalami aniaya. Ada lagi ceritanya, kalau tetap mengakui Tuhan, maka kuku kita akan dicabutin, bayangin. Yang serem-serem gitu diceritain ke anak-anak sekolah minggu. Sehingga tapi ada bagusnya, karena saya ketakutan sehingga saya memilih, Tuhan, aku mau diangkat waktu Engkau datang Tuhan. Nah, itu goal saya Tuhan dalam perjalanan hidup. Saya mau jadi seperti Yesus sehingga waktu Yesus datang saya ikut diangkatkan gitu. Aduh, daripada ngeri dianiaya oleh antikris. Padahal sebetulnya cerita yang benarnya nggak tahu gimana. Nanti mungkin Bapak Gembala bisa menjelaskan tapi tentang kedatangan Tuhan. Nah, memilih menjadi munafik memang jalan yang paling mudah, tercepat, kan gitu, teraman. Setidaknya itulah yang orang biasa orang pikirkan. Tapi biarlah gereja Tuhan yang saya kasihi, kita benar hidup di negara ini. Satu sisi kita menikmati hal-hal yang baik dari negara ini, tapi ada satu sisi di mana nantinya kita pun akan mengalami tekanan, akan mengalami banyak aniaya, penderitaan. Tapi biarlah kita tidak memilih menjadi orang munafik, tapi kita tetap menunjukkan pribadi Kristus di dalam hidup kita. Nah, menguduskan Kristus dalam hati berarti kita bersedia terus menguji, menyelidiki setiap motivasi kita, tujuan dan cara-cara yang kita lakukan dalam mengatasi segala kesulitan yang muncul. Adakah semua yang kita lakukan selalu menunjukkan bahwa Kristus adalah pemilik dan pengandali kehidupan kita? Bukan kita, bukan rasa takut kita harus menghadapi ini dan itu yang menjadi pengendali. Bukan kebutuhan kita akan hormat dan akan kuasa yang menjadi penggerak, tetapi Kristus.
Hai para orang tua, hai para ibu-ibu. Saya juga kami juga kadang mikir cucu gimana ya nanti cucu. Suatu hari dia pasti dia akan kembali di sini karena anak saya bilang, "Mami, nanti kalau kuliah saja El tak kirim." Gitu ya. Berarti kita siap menjadi oma opa mendampingi cucu-cucu kita. Amin kan gitu. Nah, keadaannya kayaknya lebih sulit lagi, bagaimana kita akan kaum minoritas akan lebih ditekan. Tapi biarlah tetap kita punya keputusan. Saat kita tetap menempatkan Kristus sebagai pemilik, penguasa, dan pengendali kehidupan, maka segala keputusan yang kita ambil, sikap yang kita pilih, karya yang kita perjuangkan dan hasilkan akan menjadi pertanggungan jawab iman kita. Saat kita tetap menempatkan Kristus sebagai pemilik. Yuk, tim PW boleh naik. Nah, tidak peduli situasi yang menekan, kita tahu bagaimana caranya, kita punya hikmat, punya strategi, dan punya kekuatan untuk bertahan hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak terbawa arus dunia. Bahkan lebih efektif jika kita tidak berjuang sendiri, tetapi juga memberi inspirasi dan dorongan bagi anak-anak Tuhan yang lain yang ada di negeri ini untuk juga hidup memenuhi panggilannya untuk menguduskan Kristus dalam banyak karya nyata. Orang-orang yang tidak menyerah dengan godaan kemunafikan, biarlah kita terus berjuang menguduskan Kristus di hati dan berkarya sepenuh hati dimanapun kita berada. Lagi sekali, identitas Anda dan saya sebagai orang Kristen harus mempengaruhi cara hidup kita. Saya ulangi, identitas hidup Anda dan saya sebagai orang Kristen harus mempengaruhi cara hidup kita. Sehingga dalam situasi apapun kita akan tetap dapat dilihat sebagai anak-anak Allah. Dan saya tutup dengan Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Baca yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau dengan kawan seiman saja kita tidak bisa berbuat baik, apalagi kita berbuat baik dengan orang-orang yang tidak seiman. Jadi yang Paulus sarankan, terutama berbuat baik kepada saudara seiman. Setelah latihan kami dengan saudara seiman, saya percaya kita akan mudah melakukan perbuatan baik dan orang-orang yang tidak seiman. Jangan pernah menghakimi orang-orang yang berdosa. Jangan pernah menjelek-jelekkan mereka. Saya sudah berkata dari awal, bila gereja ini dijauhkan dari gosip. Bila gereja ini hanya mewartakan kebenaran firman. Bila gereja ini hanya mewartakan Injil Kristus. Dia mati, dia bangkit untuk Anda dan saya. Supaya Anda dan saya yang tidak bisa berbuat baik. Karena Kristus tinggal di dalam kita. Roh Kudusnya diberikan dalam hidup kita. Sehingga Anda dan saya menjadi orang-orang yang terus berbuat baik. Apapun resikonya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mungkin ada yang berkata, aku sudah melakukan perbuatan baik. Tapi mungkin Tuhan, Engkau menuntut kami lebih lagi melakukan perbuatan baik. Biarlah dalam hidup kami tidak ada lagi musuh. Kami tidak punya musuh, bahkan kami mengasihi musuh kami. Ada orang-orang yang membenci kami, bukan kami juga ikut membenci mereka. Tapi kalau ada orang-orang yang membenci kami, justru kami mengasihi, mengampuni 70 kali 7 kali, dan mengasihi, dan terus berbuat baik. Apapun resikonya, mungkin resikonya kita tetap dicuekin, mungkin resikonya kita tidak dihargai, tapi tetap kami punya keputusan untuk terus berbuat baik. Nah, kami tidak bisa, tetapi Kristus
Engkau teladan yang sempurna, Engkau mati untuk kami yang berdosa. Engkau mati untuk musuh-musuhmu Tuhan. Engkau mati untuk saya yang berdosa, untuk kita yang tidak bisa berbuat baik, untuk kita yang berbuat jahat. Engkau mati untuk kami, supaya Tuhan, semua kejahatan, semua keburukan, semua kemunafikan kami, Engkau yang tanggung di atas kayu salib. Dan kami boleh hidup di dalam Kristus. Waktu kami hidup di dalam Kristus, kami pun menjadi ciptaan yang baru. Amin. Yang lama, yang jelek-jelek sudah berlalu. Yang baru dengan karakter Kristus, teladan yang sempurna dan terus berbuat baik ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau bukan hanya mati, tapi Engkau juga bangkit. Engkau juga naik ke surga. Engkau memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Demikian pula kami pun bisa memerintah tubuh kami yang lemah. Kami bisa menjadi pengendali, kontrol tubuh kami yang penuh dengan dosa. Karena Engkau sudah melakukannya lebih dulu untuk kami Tuhan. Sucikan, kuduskan roti dan anggur, persekutukan roti dengan tubuh-Mu, anggur dengan darah-Mu. Waktu kami makan dan minum, kami menjadi berkat Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami diubahkan Tuhan. Bahkan mata hati kami tercelik Tuhan, betapa kami banyak kesalahan yang kami lakukan. Dan kami minta ampun untuk akhirnya kami bisa terus melakukan perbuatan baik Tuhan. Terima kasih, kami akan makan minum dan menjadi berkat. Dan setiap umat Tuhan yang siap menerima tubuh dan darah Yesus sama